Selamat siang, Pak, sahabat GK Invest Semarang dan para trader mania GK Invest Semarang. Jumpa lagi ke channel mingguan, yaitu seminar rutin di hari Senin ya, minggu keempat nih di bulan Maret. Kembali dengan saya Edi Hartoyo sebagai SPV GK Invest Semarang. Nah, di sini kita nanti akan membahas nih untuk yang namanya mengulas sekitar yang namanya di kemana harga emas dan oil setelah stimulus US. Nah, teman-teman, sahabat trader mania dan GK Invest Semarang yang dimanapun kalian berada, untuk kali ini nanti untuk step yang pertama nanti kita akan bahas dari historical yang terjadi, mungkin dari harga emas dan harga oil yang sudah terjadi historicalnya bahkan dari tahunan, bahkan dari 10 tahun terakhir. Dan di sini nanti untuk step selanjutnya kita akan tanya jawab untuk selanjutnya kemana harga emas itu dan oil setelah stimulus. Setelah tanya jawab berlangsung, nanti kita minta nih kritik dan saran dari teman-teman dan sahabat GK Invest dan para trader mania dimanapun kalian berada untuk kemajuan kantor kami yaitu GK Invest Semarang. Dan tentunya jangan lupa di awal kesempatan ini saya mengingatkan kembali ke semuanya untuk melakukan join ataupun gabung nih di GK Invest Semarang yang pada dasarnya kita mengutamakan edukasi, kita mengutamakan yang namanya pelayanan servis terhadap klien atau nasabah dimanapun trader mania berada, kita bisa secara online maupun kita bertatap muka secara langsung. Nanti kalau misalkan ada teman-teman sahabat trader nih di mungkin di luar pulau ataupun di luar negeri ya, ataupun di luar dari kota, bisa yang namanya menghubungi dari sales-sales yang ada di GK Invest Semarang guna untuk gabung dan join supaya apa? Dapat edukasi dan pelayanan-pelayanan servis dari GK Invest Semarang. Tentunya GK Invest Semarang ini kita mengutamakan edukasi ke klien dan pelayanan servisnya. Apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan ataupun mau diucapkan atau ditanyakan secara langsung, bisa datang langsung ke kantor GK Invest Semarang nih untuk di Wisma SBC lantai 7, Jalan Gajah Mada nomor 135, Pekundan, Semarang. Nah, tentunya di sini jangan lupa ikuti juga channel-channel YouTube-nya GK Invest Semarang. Kita juga ada TikTok-nya, kita juga ada media-media sosialnya. Jangan lupa teman-teman yang sudah follow dan sudah membuka channel-channelnya, jangan lupa di-share, dibagikan, dan juga di-like ya, terutama juga di komen untuk kemajuan dari kantor GK Invest Semarang ini, apa yang harus dilakukan untuk yang namanya pelayanan servis dan edukasi. Oke, sahabat trader mania, kita masuk langsung nih ke topik pembahasan kali ini. Di hari ini kita kasihkan yang namanya judul kemana harga emas dan oil setelah stimulus. Nah, kalau berdasarkan dari yang namanya pergerakan, kita coba lihat dari harga yang berjalan sekarang dulu ya untuk sahabat trader mania dan sahabat GK Invest Semarang dimanapun berada. Ini coba kita melihat nih untuk time frame daily. Nah, untuk produk XAUUSD atau gold ataupun emas, di sini kita coba melihat apa yang terjadi setelah yang namanya stimulus US di bulan ini ya, di pertengahan bulan kemarin yang sudah digelontorkan oleh Presiden Amerika Serikat terpilih yaitu Joe Biden. Kita coba lihat dari daily. Nah, di sini sahabat trader mania kita coba lihat di tanggal 8 bulan Maret 2021 ini
dia menginjak harga level terendahnya di 1676. Nah, ini tercatat sebagai terendah di tahun ini ya, teman-teman. Yang sebelumnya belum sempat menginjak di 16, di harga di bawah 1.700, dulu masih di harga 1.700, di atas 1.700, dan sekarang sudah menginjak turun di bawah 1.700, yaitu 1676. Nah, ini harga dari yang namanya support terkuat di tahun ini nih. Apabila setelah stimulus ini ternyata trennya berubah, yang tadinya dia sudah dari 1960-an itu di Januari ya, untuk 1659 lah, 60-an lah. Di sini untuk tertinggi di tahun ini 1959, dan dia mulai rally turun untuk dari awal ini, dia Januari, pertengahan Januari itu terus turun dan berakhir breakoutnya di sini di 1676 ini, mendekati stimulus, dan ternyata stimulus digelontorkan, ternyata terjadi yang namanya pembalikan harga atau pembalikan tren. Nah, di sini sahabat trader mania, kita bisa lihat setelah stimulus ini kemarin di pertengahan ya, kurang lebihnya dia masih di tanggal 15 nih, itu masih berkisar di harga 1721 sampai 1734. Nah, setelah itu sekarang rally harga sempat naik ke harga 1755. Nah, artinya setelah stimulus digelontorkan, itu ada dampaknya untuk harga emas itu sedikit rally naik. Nah, tetapi di sini kalau kita berdasarkan ya, dari historikalnya untuk long time-nya, tahunannya itu dia masih downtrend untuk sahabat trader mania. Masih dia downtrend dan dia belum ketembus untuk yang namanya dari resisten-resisten terkuatnya. Untuk resisten terkuat terdekat itu di kemarin itu yang 1755 itu belum nyampe ke 1800 lagi, karena kalau untuk daily-nya kita lihat di sini di 1816. Untuk 1816 sendiri ini itu terjadi di bulan 2, bulan Februari tanggal 23. Nah, ini dia langsung rally agak turun, 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 dan di sini ada pembalikan sedikit, dan di sini bisa menjadi yang namanya resisten terkuat untuk daily-nya. Nah, sahabat trader mania, kurang lebihnya kalau yang namanya kita transaksi di XAU atau emas, ini untuk kalau harga belum menembus di harga tanggal 23 Februari ini, dia belum dikatakan yang namanya up atau ganti dari tren. Untuk jangka panjangnya ya, teman-teman, di sini harus ngelewatin di 1815 dulu. Nah, 1815 ini ketembus, udah otomatis trennya sudah berganti sangat yang namanya jauh. Bahkan bisa melebihi dari yang tertinggi tahun ini di 1959 atau area 1960-an, bahkan sampai ke 2000 lagi. Kayak di tahun kemarin di 2020 bulan Agustus, coba kita lihat di bulan Agustus untuk yang di 2020 nih, teman-teman. Nah, di 2020 kemarin sampai di 2074. 2074 ini menjadi yang namanya sepanjang sejarah tertinggi dari awal mulanya gold ataupun XAU USD ini terbentuk dari nilai lindung nilainya, yaitu untuk transaksi trading. Nah, di sini teman-teman, untuk batasan-batasan yang namanya dari terdekatnya atau misalkan dia dikatakannya untuk yang namanya harga bisa kembali menguat naik, itu kurang lebihnya di harga itu ya teman-teman. Untuk bisa menguji ke level itu, otomatis di sini diperlukan yang namanya perhitungan untuk apabila teman-teman mau masuk market nih, akan sampai enggak untuk harga XAU itu ke situ. Nah, apabila kita open market di sekarang nih, contoh kata kita buy di area sekarang nih, dan tujuannya kalau misalkan sampai dia breakout dari resistennya, itu otomatis dia akan cenderung naik lagi. Nah, kita bisa dapat. Nah, tentunya kita harus perhitungan yang namanya dari ketahanan dana kita. Cukup nggak
untuk ketahanan dana kita. Nah, kalau dari kita hitung-hitung ya, teman-teman, di sini kalau kita melihat dari supportnya, batasan bawahnya di 1676 sampai yang namanya menembus resisten terkuatnya itu di area 1815, itu kurang lebihnya kita membutuhkan yang namanya kurang lebih hampir 150 poin atau 140 poin ya, teman-teman. Artinya kalau jika kita di sini di area ini nih untuk yang namanya kita antar buy di harga yang running sekarang itu di 17.30, kalau sampai yang namanya turun dia menembus ke level supportnya di 1676, kita bisa berhitung nih, berarti dari 76 ke 30. Nah, kurang lebihnya di sini kita membutuhkan ketahanan dana berapa, teman-teman? Yaitu kurang lebihnya di sini 60 sampai 65 poin ya. Untuk kita apabila kita enter satu lot, otomatis kita membutuhkan ketahanan dana 65 juta atau 6.500 ya, 6.500 dolar. Kalau untuk kita mau sell di sini, di area sini, ketahanan dana kita harus kita mencapai berapa nih supaya kita tidak khawatir untuk yang namanya kita ambil sell di area sekarang. Itu kurang lebihnya di harga 1815 sampai sekarang di 17.30. Kurang lebihnya kita ada masih 85 poinan. Nah, otomatis kalau di area ini kita ambil sell, otomatis kita harus memperhitungkan dari jumlah lotnya. Kalau jika pengambilan jumlah lotnya kita satu lot di 85 poin, otomatis 85 juta ya, teman-teman, atau di 8.500 dolar. Nah, di sini untuk kita suggest dari yang namanya pergerakan untuk hari ini, dia cenderungnya up atau down. Nah, kita bisa lihat dari analisa di hariannya ya, saat ini itu kalau dilihat dari candlenya dia masih yang namanya ada penurunan, ada pembalikan penurunan. Cuma di sini tidak menutup kemungkinan karena apa? Tren untuk jangka menengahnya dia ada pembalikan. Nah, untuk targetnya kurang lebihnya di 1766 apabila ketembus dia akan ngejar ke 1800 sampai 1815 itu untuk resisten terkuatnya di saat ini. Nah, untuk apabila ini pembalikan untuk turun, dia harus menguji melewati di resisten terdekatnya kalau jangka pendeknya itu di 1718 ya, teman-teman. 1718 terus di 1698. Untuk support pertama itu di 1718, terus support kedua di 1698, untuk yang paling support paling bawah ini di 1676. Nah, jadi kalau misalkan kita enter buy di sini, kita berarti untuk yang namanya ketika dia menyentuh harga-harga di 1718, 1719, otomatis kita harus melakukan tindakan. Karena apa? Di sini batasan-batasannya kita sudah tahu nih. Nah, tinggal kita mau action, kita mau locking, atau kita mau cut loss, atau kita mau switch, ataupun kita pakai averaging. Tentunya kalau kita mau pakai sistem averaging di sini harus memperhitungkan dari dana kita untuk transaksi ya teman-teman. Jangan sampai dalam kita transaksi itu kita seperti kayak gambling ya, atau mempertaruhkan spekulasi yang tidak jelas. Artinya apa? Di sini saya berharapnya banyak, tapi di sini kita tidak memperhitungkan yang namanya resikonya. Nah, di situ kita jangan sampai trading tanpa yang namanya penggunaan dari manajemen risiko. Nah, teman-teman, untuk arah dari setelah stimulus ini, dia sedikit ada kecenderungan naik. Nah, itu level-levelnya apabila dia naik di 1766, otomatis itu akan naik ke 1800, bahkan 1815 itu ketembus lagi, dan bahkan bisa up. Tapi kalau untuk dari level di 1766 ini belum ketembus, otomatis dia masih ada yang namanya penurunan. Karena apa? Tren jangka panjangnya kita bisa lihat di sini untuk awal tahun sampai ini dia masih ada yang namanya disebut downtrend. Nah, di sini terjadi rebound sedikit sampai di 1755 dari harga 1676
itu ke 17,55 kurang lebihnya di sini hampir 100 poin. Nah, teman-teman, kalau kita mau memanfaatkan peluang dari XAU tersebut ini setelah stimulus, saya masih yang namanya pegang untuk di sini area-areanya untuk area pembalikan. Area pembalikan cuma kita harus ada yang namanya pembatasan dari yang namanya manajemen risiko, pembatasan dari resikonya. Nah, kalau kita mau pegang buy itu peluangnya masih banyak, tapi resikonya di sini kita hitungkan tadi kurang lebih 65 poin untuk yang namanya support paling jauh untuk transaksi menengah atau di middle. Di sini kalau kita mau pakai buy, kita suggest buy ya, itu peluangnya masih ada yang namanya 85 poinan untuk yang namanya resisten itu apabila ketembus bahkan bisa lebih lagi. Nah, dan untuk yang namanya resikonya di sini kita sudah berhitung 65 poin. Jadi ketika yang namanya 65 poin ini sudah yang namanya ada, sudah ketembus lagi otomatis kita siap-siap yang namanya oh kita mau top up atau kita mau pertahankan dari yang namanya posisi kita atau kan kita mau cut loss ataupun kita mau locking. Nah, di situ teman-teman kita udah tahu yang namanya batasan-batasannya. Nah, kalau kita sih masih cenderung yang namanya ada pembalikan untuk yang namanya buy ya untuk teman-teman. Karena apa? Di sini untuk dari supportnya belum ketembus lagi. Nah, kalau dari jangka wacana tahunan yang mungkin kita ulas 10 tahun terakhir nih atau 12 tahun terakhir nih, coba kita lihat ya teman-teman. Coba kita lihat teman-teman untuk di sini. Nah, itu historical yang kita lihat teman-teman dicoba. Nah, di tahun 2007 nih untuk di bulan Maret. Nah, dari Februari ke Maret dari 2007 nih, dia ada dari harga 688 ke 644. Dia cenderung penurunan dan setelah penurunan dia up. Dia rally naik. Dia sampai yang namanya 687 lagi. Kembali harga normalnya 66 dari 688 ke 644, kurang lebihnya ada 44 poin. Saat itu harga masih cenderung relatif murah ya untuk harga emas, cenderung harganya di bawah 1000 troy ounce US dollar. Untuk di bulan Februari sampai Maret dan bahkan dia mengejar mau ke April ini dia cenderung ada yang namanya up. Nah, kalau di 2018 coba kita lihat juga 2008 untuk dari 2007 ke 2008 ini kita coba lihat historikalnya untuk emas dari bulan Februari ke Maret. Nah, dia cenderung juga ada kenaikan. Nah, walaupun dia ada penurunan, dia ada pembalikan lagi. Nah, untuk di sini di area-area ini otomatis kita juga bisa untuk yang namanya historical ini untuk yang sedikit buat patokan nih. Untuk rata-rata di kisaran bulan Februari Maret ini dia cenderungnya kemana? Setelah turun ini tajam, dia ada pembalikan. Ini otomatis kita juga bisa buat patokan untuk historicalnya. Setelah itu kita coba lihat di 2009 untuk harga emasnya. Nah, bulan Maret dari Februari dia turun ke Maret ini dia up lagi, terus dia sideways, terus di sampai bulan Juni dia up bahkan menembus sampai di 989. Dari yang turunnya penurunannya sampai dari 882 troy ounce US dollar ke 989. Artinya di sini ada kenaikan 100 poin lebih. Nah, dicoba kita lihat untuk tahun berikutnya. Tadi tahun 2009, sekarang 2010 untuk harga gold atau emas di bulan Februari ke Maret dia cenderung ada penurunan sedikit dan dia langsung up dari kita coba lihat di sini di harga 1080-an ya. Terus dia naik Maret itu ke 1145. Ada kurang lebih 100 poinan. Nah, di sini
di akhir Maret dia cenderung sideways, mengimbangi dari harga pembukaannya dia naik, terus setelah dia sideways, dia ke 1080-an, dia up lagi menuju bulan April sampai 1169. Nah, ini teman-teman di sini otomatis untuk acuan atau patokan ya untuk historical di bulan Maret rata-rata setelah dia penurunan itu dia kembali up. Nah, makanya untuk teman-teman trader kita bisa buat yang namanya patokan histori yang sudah terjadi di tahun-tahun yang lalu nih. Coba kita ulas. Nah, di sini kita lihat lagi di tahun 2011 ini juga sama. Bulan Maret dia cenderung juga up. Sideways terus up dan di sini disusul April sampai Mei up di harga 1380-an ke 1575. Hampir 200 poin ini terjadi kenaikannya. Terus untuk tahun selanjutnya tahun 2012. Nah, di sini tahun 2012 di bulan Maret dia cenderung sideways, penurunan kenaikan, di sini sideways. Nah, terjadi di bulan Mei penurunan drastis dan dia kembali up lagi di akhir tahun Agustus sampai yang namanya akhir tahun dia cenderung up. Nah, ini artinya kalau di bulan-bulan seperti ini, Maret seperti ini, kurang lebihnya banyak yang namanya pergerakannya cenderung up ya untuk teman-teman. Untuk di XAU atau Gold. Nah, kita coba buka historical tahun 2020 nih. Nah, 2020 di Januari, Februari. Nah, ini Maret. Nah, Februari Maret dia setelah turun penurunan, terus dia rally up terus nih. Sampai April bahkan sampai yang namanya Agustus ini memuncak. Yang kita katakan tadi di sini 2074 terjadi di 2020 kemarin. Itu sepanjang sejarah harga emas termahal. Nah, kemungkinan tahun 2021 ini kalau dari resisten-resisten yang tadi kita sudah katakan di depan itu sudah ketemu semua, otomatis tinggal yang namanya resisten terkuat sepanjang tahun, sepanjang masa ini ketembus lagi, otomatis harga ngejar naik ke 2200 sampai bahkan 2500 untuk wacana dari yang namanya emas ini 10 tahunan ke depan. Nah, nah, oke sahabat trader mania, coba kita lihat hari ini dia ada cenderung penurunan dari yang namanya harga pembukaannya. Kita coba lihat di sini untuk harganya opennya di 1745, terus harga tertingginya di 1746 dan harga terendahnya 1728, harga running sekarang 1731. Nah, artinya kesempatan ini kalau misalkan harga ada penurunan seperti ini, kita bisa yang namanya ambil posisi nih untuk yang namanya berharap untuk membalikan. Nah, karena apa? Dari batasan supportnya kan kita belum ketembus, artinya harga masih ada yang namanya cenderung untuk membalikan up. Oke. Nah, coba untuk kita buka yang oil ya, teman-teman. Untuk harga emas tadi kita kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini untuk harga oil. Nah, harga oil kurang lebihnya ini harga masih di area 60,65 nih dolar per barel. Nah, dari harga hariannya kita bisa lihat untuk harga hariannya sebelum dia ke 51 lagi untuk support ya. Supportnya ini support dari harga oilnya belum nembus 51 lagi, harga masih cenderung di level atas 55. Karena di sini dia kemarin penurunan baru di harga
58 yang semulanya dia di harga 64 atau tertinggi di tahun ini kurang lebihnya di harga 67, 67,95. Terus untuk harga kemarin sempat turun di area 58,20. Nah, untuk support selanjutnya dia di area 5738. Ini untuk jangka middle-nya ya, teman-teman, untuk transaksi di oil. Dan di sini untuk support yang paling terjauhnya itu di 51. Nah, kalau dia belum menembus dari support-support yang kita lihatkan ini tadi di 58,20, terus di area 57,38, dan untuk support yang paling kuat terendahnya itu di 51,63. Di 51,63. Nah, untuk oil saat ini di area 60 ini masih cenderung ada kenaikan. Dan itu proyeksinya kalau untuk kenaikannya dia kalau sampai nembus lagi ke harga 67, itu otomatis harga bisa nyampe yang namanya 75 sampai 76. Karena itu harga 75 76 itu di tahun 2019 itu harganya runningnya dari harga 75 ke 60 sampai 40. Itu dalam historical 1 tahun kurang lebih 75 ke 40 ada yang namanya 35 poin. Nah, untuk tahun 2020 kemarin itu harga oil sempat drop sampai yang namanya harga oil sampai 6,61. Itu kurang lebihnya di bulan April ya, teman-teman. Itu 6,61. Kalau sekarang untuk tertingginya dia sampai yang namanya di area 67, kurang lebihnya sudah 61 poin. Nah, sedangkan 61 poin ini historical dari yang namanya kurang lebih 2 tahunan, dan ini tercapai di bulan April sampai yang namanya ini di bulan Maret, kurang lebih 1 tahun, hanya terjadi 1 tahun. Kalau biasanya pada dasarnya kemarin berdasarkan historical yang terjadi itu untuk di 60 poin atau historical 1 tahun itu 60 poin itu jarang banget, dan itu biasanya terrealisasinya di 2 tahun. Kalau oil biasanya range untuk tahunannya kurang lebih di 30 poin sampai 40 poin. Nah, makanya ini di untuk titik-titik ini makanya kita harus yang namanya perhatikan support-supportnya. Untuk transaksi oil ini kurang lebihnya jangka menengah dan jangka panjang, middle sampai long time ya untuk sahabat trader mananya. Oke, di sini kita sudah bahas oil dan emas. Untuk kali ini coba kita mau manfaatkan buka nih untuk sahabat-sahabat trader mania. Untuk yang mau bertanya atau ada pertanyaan, kita buka untuk kesempatan saat ini nih. Oke, kita coba buka untuk dari pertanyaan dari Wiwing. Ini ada pertanyaan, analisa emas bagaimana Pak? Oke, dari ini Pak Wiwing atau Mas Wiwing ya, atau saudara Wiwing nih, atau saudari Wiwing, kita coba jawab. Untuk dari yang namanya harga emas. Nah, harga emasnya kurang lebihnya tadi kita sudah singgung dari tahun 2007 sampai yang namanya kita ulas sampai 2020, bahkan 2021 ini kita sudah kasih yang namanya analisa kurang lebihnya harga akan ada terjadi pembalikan setelah stimulus ini. Nah, cuma kita juga harus perhatikan untuk kebijakan-kebijakan Joe Biden yang lainnya yang dia bisa yang namanya menguatkan dari US dollar. Karena apa? Apabila US dollarnya secara dari kebijakan Biden mau dinaikkan, otomatis harga emasnya pun bisa berbalik turun. Cuma untuk saat ini setelah stimulus ini yang terjadi digelontorkan, harga naik, harga emas itu naik.
Oke, kita sampaikan ya untuk saudara Wiwing atau saudari Wiwing nih. Di sini untuk harga emas kurang lebihnya masih ada rebound naik, pembalikan naik. Karena setelah stimulus itu dari dolarnya semakin melemah. Belum ada untuk penguatan dolarnya kita belum ada. Oke, coba kita tunggu juga dari yang lainnya. Coba kita tunggu untuk pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari saudari Wiwing nih. Jika emas turun sampai di kisaran berapa? Oke, kita coba buka dari datanya dulu ya. Nah, coba kita lihat nih di sini untuk harga emas untuk penurunannya tadi kita sudah ulas ya untuk di depan ya. Untuk daily-nya untuk dari daily-nya kurang lebihnya di 17.18 untuk penurunannya di support pertamanya di 17.18 dan untuk support keduanya di area 16.98 dan support terkuatnya itu di 16.76. Nah, kurang lebihnya kalau untuk penurunan-penurunannya di area-area itu ya. Untuk Pak Wiwing atau Saudara Wiwing nih yang bertanya, apabila dia penurunannya belum sampai nembus ke area-area itu, otomatis dia masih cenderung up. Oke, kita coba tunggu untuk yang lainnya. Pertanyaan yang lainnya untuk Saudari Wiwing tadi kurang lebihnya di area situ ya untuk penurunannya di 17.18, di 16.98 dan support paling terkuat untuk paling bawahnya di 16.76. Oke, untuk sahabat teman-teman dan yang lainnya apabila tidak ada pertanyaan yang lain, kita tunggu dari saran dan kritiknya apabila ada yang mau kasih saran atau kritiknya demi kemajuannya. Oke. Oh, di sini ada Pak Titus. Pak, ulaskan cara menentukan support resisten yang benar. Terus, oke, untuk Pak Titus atau Saudara Titus, di sini cara penentuan resisten atau support ini berdasarkan, kalau saya penentuan supportnya kurang lebihnya berdasarkan historical ya, historical yang sudah terjadi. Oke, untuk berdasarkan historical yang sudah terjadi itu di area-area yang terlihat dia sudah yang namanya ke breakout atau kelewat atau belum. Nah, itu untuk cara mudah yang sering kali kita bisa tentukan sesaat nih. Oh, dari yang namanya candle historical hariannya. Oh, supportnya di sini, di area ini, di area ini, dan area ini. Nah, itu berdasarkan yang namanya historical yang sudah terjadi. Itu untuk cara menentukan yang paling mudah. Kalau untuk yang berdasarkan teori ataupun rumus, kita juga ada. Untuk di sini kita coba juga, kalau untuk yang rumus biasanya kita pakai yang namanya dari open, high, low, dan close di hari yang kemarin itu kita pakai yang namanya rumus itu dibagi 4. Open, high, low, close itu dibagi 4 dan itu nanti ketemu di harga berapa, itu menentukan pivotnya. Biasanya kita tarik nih dari rata-rata pergerakan di hari yang kemarin. Contoh kata, satu hari range-nya kok 30 poin. Berarti pivot itu titik tengahnya.
berarti dari 30 poin itu kita bagi 2, berarti di tengahnya di 15 poin. Nah, berarti kalau dari titik pivot tersebut kita narik kemungkinan untuk support itu di 15 penurunan, terus untuk resisten itu di atas dari yang namanya harga yang pivot tersebut. Kurang lebihnya 15 poin ataupun 10 poin ataupun 20 poin. Nah, itu untuk cara penentuan dari berdasarkan yang namanya rumus. Nah, biasanya rumus itu terjadi kita melihat dari yang namanya open high low close-nya di hari yang kemarin. Kita tidak bisa menentukan dari harga-harga tersebut kalau kita tidak ada yang namanya historical dari harga-harga yang sudah terjadi open high low close-nya. Oke, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari saudara Wing lagi. Untuk crude gimana Pak untuk crude oil? Nah, untuk crude oil di situ tadi kita sudah sempat singgung ya sedikit ya. Coba kita lihat untuk dari crude oil. Coba kita lihat lagi supaya teman-teman tahu dan juga bisa transaksinya lebih nyaman. Untuk crude oil kurang lebihnya untuk area-areanya di sini tadi kita sudah bilang nih, kalau dari terdekatnya di dia supportnya di 58, terus di 57, terus untuk support terjauhnya itu di area 51. Nah, itu apabila dari 58 ini 58 terus 57 58 poin oke 58,99 atau 58,20 ini kalau belum ketembus penurunannya belum begitu signifikan. Nah, masih di area kurang lebihnya ya 60, 61, 62. Kalau untuk penurunannya sudah yang namanya menembus dari supportnya itu otomatis dia kurang lebihnya bisa mengejar ke 57,79 atau 57,38 dan untuk terjauhnya di 51. 51,63 kurang lebihnya. Nah, untuk kenaikan sendiri di sini masih ada juga karena apa? High-nya di sini sempat di 67. Di 67 dolar per barel. Masih ada peluang untuk yang namanya kenaikan ke situ. Cuma di sini apabila kita mau yang namanya enter buy di area 60 sekarang untuk batasan stop loss-nya atau batasan-batasan dari resikonya kurang lebihnya itu kita di 58 tadi, 57 sama 51. Kalau kita mau enter buy dari yang sekarang ya. Dan itu untuk peluangnya dari 60 ini dia ke 67 untuk historical yang sudah terjadi, otomatis 7 poin. Nah, di sini apabila kita transaksi crude oil kalau untuk yang penggunaan lotnya satu lot, otomatis setiap satu poinnya itu harganya $1.000 ya, kurang lebihnya kalau kita pakai satu lot. Kalau 7 poin kurang lebihnya kita bisa cuan ke $7.000. Tentunya kalau untuk transaksi di crude oil ini kita harus perhitungkan juga yang namanya ketahanan dananya. Kita mau saving dalam transaksi tentunya kita harus mengenal yang namanya dari ketahanan dananya atau dari yang namanya marginnya. Nah, teman-teman, kalau di sini kita buy di 60, resikonya di 58, 57 sampai 51. Kalau terjauhnya sampai 51, otomatis kita 9 poin. Kalau kita mau batasi yang namanya dari resikonya ini cuma di 58, otomatis 2 poin saja. Nah, peluangnya kalau di 58 atau 57 ini 3 poin, 2 poin, 3 poin untuk yang namanya resikonya otomatis peluangnya di sini 7 poin. Nah, kurang lebih untuk manajemen resikonya berbanding nih 2:7, 3:7. Nah, kurang lebihnya kita bisa tentukan sendiri nih dari sahabat trader mania. Kalau kita buy di sini otomatis peluangnya sampai ke situ. Kalau kita sell di sini tentunya juga berbalik. Untuk resikonya di 67 ini bahkan sampai ke 75, 76 kalau dia ketembus. Artinya kita dari 60 sampai 75 atau 76 otomatis 15 poin atau 16 poin. Kalau untuk yang dari kita di sini sell otomatis peluangnya untuk terdekatnya di 58 sampai 57, 2 poin, 3 poin. Nah, di sini kita bisa untuk yang namanya patokan untuk menentukan nih, oh di sini area saya buy atau sell. Nah, kalau kita sudah lihat yang namanya dari historical seperti ini, teman-teman tidak perlu yang namanya
bingung atau tidak perlu yang namanya khawatir. Karena apa? Kita sudah yang namanya menentukan dari resikonya di sini, batasannya di sini, analisanya di sini, dan di sini kita bisa menentukan sendiri. Oh, area ini berarti saya cenderung masih yang namanya buy ya. Oke. Tentunya kan sahabat-sahabat, teman-teman semua bisa menentukan seperti ini juga. Ini untuk yang namanya teknik sederhana sih untuk yang namanya dari penglihatan dari sistem range atau historical datanya. Nah, area-area ini, area buy di sini, area untuk dari stop loss-nya di sini. Nah, untuk saran di sini, kalau misalkan mau long time, ya kita harus perhatikan dari dana kita. Kalau long biasanya kan jumlah lotnya lebih gede ya untuk teman-teman untuk mau enter market. Oke, kita coba buka untuk yang pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Titus. Itu mohon dapat dicontohkan untuk perhitungan penggunaan rumus penentuan support dan resistannya, Pak. Oke, kalian di sini bisa membuat yang namanya historical ya. Coba kita perhitungkan ya. Nah, contoh nih untuk di hari kemarin. Nah, untuk di hari kemarin opennya di 17.36, high-nya di 17.46, dan low-nya di 17.28, terus close-nya di 17.44. Dan ini coba kita yang namanya jumlahkan ya teman-teman. Coba kita jumlahkan dulu nih. Nah, nah, oke, untuk di hari kemarin teman-teman, untuk di 17.36, terus 17.46, 17.28 dan 17.44 itu ketemu titik pivotnya kalau kita hitung itu dari open high low close itu kita jumlahkan terus kita bagi 4 itu ketemu di 1738,5. Nah, 1738. Nah, kita coba buka nih hari ini. Untuk hari ini opennya di harga berapa? Oh, 17.45. Artinya kalau di 17.38 sama 17.45 di sini lebih tinggi 17.45. Dan hari ini dia cenderung harganya masih ada penurunan. Karena apa? Pivotnya dia di bawah dari yang namanya dari harga open hari ini. Makanya apa? Hari ini tadi dia ngejar ke yang namanya pivotnya 17.38 dan dia sudah ketembus 17.38-nya, otomatis dia cenderung masih ada penurunan. Nah, ini kita juga bisa buat acuan untuk enter market ketika kita open ya untuk sahabat trader mania, dan ini biasanya akurasinya juga 80% sampai 90% nih untuk kita mau pengambilan ini. Nah, biasanya kita dari kita sendiri untuk pengambilan ini biasanya kita pakai 1 poin 2 poin lah. Itu kalau di open karena apa? Historical dari harga sekarang kan belum terjadi nih. Nah, itu kita bisa buat yang namanya acuan untuk ketika open market kita mau enter buy atau sell. Biasanya kita bisa pakai metode yang namanya itu tadi. Untuk rumusnya kurang lebihnya tadi kita hitung seperti itu ya. Dari 17
tadi untuk ketemu pivotnya di hari yang kemarin itu pivot untuk saat hari ini tadi open market dia di 17.38 dan di situ sudah terlihat dari opennya di 17.45 dia cenderung turun ngejar ke pivotnya. Karena apa? Pivotnya lebih rendah daripada dari harga open. Otomatis harga masih cenderung yang namanya ngejar untuk pivotnya. Nah, apabila pivot itu tertembus, dia masih diteruskan. Nah, oke untuk Titus kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti bisa dicoba untuk hari besok. Apakah yang kita pelajari hari ini tadi itu bisa yang namanya dibuat acuan untuk ketika kita open market kita harus enter buy atau sell. Nah, coba bisa diperhatikan dan coba disosialisasi atau direalisasikan terhadap yang namanya akun demo. Kalau misalkan belum punya akun real, itu bisa yang namanya dicoba. Untuk tingkat akurasinya kurang lebihnya 80-90%. Oke, coba kita tunggu yang lain lagi untuk pertanyaan-pertanyaan atau saran ataupun kritik di sini. Dan apabila dari yang namanya pertanyaan-pertanyaan ini sudah tidak ada dan sudah tidak ada yang bertanya lagi, kurang lebihnya kita mau yang namanya undur diri karena waktunya juga sudah yang namanya mendekati time frame waktunya ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saudara-saudara semua, sahabat trader mania GK Invest Semarang dan dimanapun kalian berada, sahabat trader, kita akhiri untuk perjumpaan atau seminar secara online pada kesempatan hari ini, yaitu kita tadi membahas kemana harga emas dan oil setelah stimulus. Kurang lebihnya masih cenderung up untuk harga oil dan emas, tetapi untuk cenderungan pembalikan penurunan untuk support-supportnya tadi kita juga harus perhatikan. Jadi di situ nanti teman-teman bisa yang namanya action ketika yang namanya support-support yang kita sudah berikan dan di situ kita sudah analisa berdasarkan yang namanya tadi pivot ataupun dari perhitungan dari support atau resisten. Nah, oke teman-teman, kesempatan kali ini jangan lupa di follow, di like, dan di share dan dikasih komen untuk channel-channel YouTube, channel TikTok dan lain sebagainya dari GK Invest Semarang. Oke, untuk kesempatan hari ini kurang lebihnya saya undur diri. Saya Edi Hartoyo sebagai SPV GK Invest Semarang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat bekerja, dan selamat untuk mencoba dari teknik yang apa yang sudah kita berikan hari ini. Salam sukses, salam profit untuk kita semua.